Kurang ajar. Kenapa? Iya, ini bukunya asli, bahkan di sini saya nggak bisa nih. Saya kalau ngeblok Ya. itu saya mesti manual, mesti saya tarik manual. Covernya bisa. Nggak bisa. Covernya nggak bisa. Covernya nggak bisa. Tetapi halaman satu dibuang dengan memasukkan halaman lain di PDF itu biasa, bro. Ya. Apa aja? Mana? Anda buktikan mana? Sekarang halaman yang kamu baca halaman berapa sekarang? Tentang kisah. Oke, kita nggak usah pedulikan halaman. Sekarang kita kisah perang Khaybar. Loh, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin penulis yang sama menulis kisah Nabawiyah berbeda? Gini aja, bro. Orang ini terbitannya juga beda kok. Penulisnya sama, penterjemahan sama, penerbitnya sama, dengan kisah perang yang sama, berbeda kisah. Ya ampun, emang Bible Anda terbitan KJE, King James Version, terus LAI berbeda. Licik banget. Bro, parah. Kok licik sih? Kenapa licik? Kamu yang sok maksa-maksain bahwa Isa adalah Yesus Kristus, kamu yang ngotot minta diakui bahwa Isa adalah Yesus Kristus, kamu yang kekeh dengan cocok teologi bahwa Isa adalah Yesus Kristus. Isa Al-Masih dan Yesus itu sama. Ya, gini. Kalau yang bilang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah orang yang berbeda, hanya dikarenakan kisahnya berbeda, berarti itu kurang paham filologi dan sejarahnya mungkin ya. Nama orangnya sebenarnya dalam bahasa Aramaiknya tuh, dalam bahasa Ibraninya dulu deh. Dalam bahasa Ibraninya tuh Yeshua Hamasiah. Itu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Aramaiknya itu adalah Iso. Ya. Orang Yunani menyebutnya dari Iso menjadi Isos. Karena orang Yunani di belakang itu biasa suka pakai us gitu. Ya kan, Pilatus lah, Paulus lah gitu. Iso jadi Isos gitu. Masih pakai I itu ya, belum pakai J itu. Di Arab orang menyebutnya dengan Isa, Aisyah gitu. Ini hanya masalah nama dulu nih. Tapi orangnya sama, profilnya sama gitu. Cuman dikisahkan atau perspektifnya yang berbeda. Kenapa ada gereja namanya Isa Al-Masih? Kenapa hari raya kematian kok Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus gitu? Hari kebangkitan kenapa Isa Al-Masih gitu. Terus di Bible juga ada kata-kata kelahiran atau silsilah Isa Al-Masih gitu. Yang bilang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu orang yang berbeda, berarti belum pernah baca Bible ini. Cetak oleh LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Ini dui bahasa, ada bahasa Yunaninya, ada bahasa Indonesianya. Nih lihat nih. Siapa nih? Silsilah siapa nih? Isa Al-Masih. Kok bukan Yesus Kristus? Nah, yang bilang Yesus Kristus bukan Isa Al-Masih ya protes kayak LAI lah. Kenapa LAI itu Isa Al-Masih gitu? Dan ini masih bisa dibeli. Oh, ada ininya? Ada dibeli, masih bisa dibeli nih. Cari aja di marketplace. Masih ada yang jual. Silsilah Isa Al-Masih. Bahkan Yohanes Pembaptis disebutnya apa? Nih. Siapa nih? Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya. Oh. Ya kan? Nanti nih Isa. Semuanya Isa. Di sini nggak ada kata Yesus. Justru tidak ada. Buat kalian yang bertanya-tanya apa sih arti tanda dalam kurung seperti ini di dalam Alkitab. Oke, tanda kurung ini salah satu alasan kenapa Bible itu banyak kontradiktif. Karena penulisnya itu tidak dikenal. Banyak penulis yang tidak dikenal. Sekarang saya ambil contoh satu ya. Kita mempercayai siapa? Apakah ucapan daripada Yesus atau ucapan daripada Yohanes? Yesus menjelaskan kepada untuk orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat bahwa dia hanya akan memberikan satu tanda saja. Coba lihat ya. Tetapi kepada mereka, maksudnya kepada orang Farisi dan ahli Taurat, tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ingat ya, berarti selain tanda Nabi Yunus tidak ada tanda-tanda yang lain. Tapi coba kita lihat Yohanes. Kata Yohanes, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi, percaya mana? Yohanes apa Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini.
Insya Allah video-video saya ini menjadi bahan-bahan inspirasi, juga bahan-bahan renungan untuk Ikhwan Fillah semuanya. Oke? Kali ini temanya saya ingin membahas tentang apakah ini nubuat Yesus atau apakah ini nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Kita akan ulas sekarang. Kita lihat dari ayat yang menjadi senjata pamungkas bahwa ini nubuat Yesus loh, di Kejadian 49 ayat 10. Oke? Isinya begini. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kejadian 49 ayat 10. Ya. Bahwa dia itu bukan keturunan keluarga Daud. Tapi namun seandainya dia adalah keturunan Daud, Tuhan telah memutus rantai kerajaan tersebut di tangan Yekonia dan Yoyakim. Siapa Yekonia? Coba kita buka ayat yang yang satu ini dulu. Jadi kita biar tahu. Karena saya nggak mau ini jadi dibilang katanya nggak paham. Yeremia 28 ayat 4. Juga Yekonia bin Yoyakim adalah Raja Yehuda. Ingat ya. Yekonia bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan dikembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan kuk kerajaan Babel itu. Nah, sekarang kita buka ayat per ayat nih. Jadi bukan comot-comot ayat nih, kita per ayat kita buka. Di Yeremia 22 ayat 28. Adakah Konia ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapa ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Kita buka juga di Yeremia 22 ayat 29. Hai negeri-negeri, dengarlah firman Tuhan. Ya. Beginilah firman Tuhan. Catatlah, ini dengar baik-baik teman-teman semuanya. Ya. Catatlah orang-orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Itu Yeremia 22 ayat 30. Yeremia 22 ayat 30. Andai Yesus tetap dikatakan adalah nenek moyang Konia. Siapa Konia? Tangan pengedit Alkitab begitu iseng merubah isi Alkitab untuk mengetahui pembacanya yang awam. Sehingga nama Yekonia ia edit demikian rupa menjadi Konia. Siapa Konia? Padahal di ayat sebelumnya Yekonia. Siapa Konia atau Konia? Dia adalah orang yang disebut-sebut sebagai nenek moyangnya Yesus. Itu ada penulisnya itu di Perjanjian Baru, yaitu Matius. Padahal dalam nubuat Yeremia 22 ayat 30, ingat ya, Yeremia 22 ayat 30 nih. Konia ditakdirkan untuk tidak memiliki anak. Beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak. Yosia memperanakkan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu itu. Di pembuangan ke Babel, Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 11. Buktinya, kalau Konia itu adalah Yekonia, Zedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konia bin Yoyakim. Yeremia 37 ayat 1. Jadi, kok Konia bin Yoyakim dan Yoyakim bin Yekonia bin Yoyakim? Pasti Kristen nyeletuk. Lihat dong, kedua ayat itu beda. Yang satu Yekonia bin Yosia, yang satu lagi Yekonia bin Yoyakim. Ya.
Maka saya katakan bahwa tangan iseng penulis Alkitab telah lancang mengedit kitab Tuhan dengan menghilangkan nama Yoyakim itu. Jadi ada modus penghilangan nama Yoyakim oleh Matius di sini. Kenapa? Supaya Yesus tetap dianggap adalah pemegang tahta kerajaan. Ya. Bahwa keturunan Konya atau Yekonya sudah ditakdirkan tidak memiliki anak. Ingat, dan tidak ada yang duduk di tahta Daud apalagi memerintah Yehuda. Dan konon Yesus adalah keturunan si Konya ini. Jika masih ada yang maksa bahwa Yesus mewarisi tongkat kerajaan Yehuda, seperti yang dinubuatkan di kitab Kejadian 49 ayat 10, berarti dia telah menentang Tuhan yang bernubuat bahwa keturunan Konya tidak akan ada yang duduk di tahta Daud, apalagi memerintah Yehuda. Dan konon Yesus adalah keturunan si Konya ini. Lah, kan sudah dinubuatkan sama Tuhan bahwa tidak akan memiliki keturunan. Jadi kenapa Yesus mengaku-ngaku atau orang-orang menganggap bahwa Yesus adalah keturunan Yekonya? Lalu siapa orang yang berhak atas kerajaan itu? Yang akan datang dan menaklukkan bangsa-bangsa? Tentu saja bukan dari keturunan Yehuda. Ya. Kita berpikir secara bijak. Kita berpikir secara jernih. Di Yeremia 22 ayat 30 sudah dijelaskan bahwa Tuhan berfirman bahwa Yekonya bin Yoyakim tidak akan punya keturunan. Dan bagaimana sosok Yesus itu menjadi keturunannya Yekonya? Ayo. Dan siapa nubuat ini? Buat siapa nubuat ini? Jadi biar teman-teman mempelajari lagi, baca baik-baik, satu perikop kalau perlu, dilihat bahwa kalau menurut saya, menurut Andre Mualaf Prince, bahwa Kejadian 49 ayat 10 adalah nubuat Nabi Muhammad SAW. Terserah dari kalian. Terima kasih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.